Baik saudara sekalian, kita buka lagi kuliah kita. Ini adalah materi yang terakhir ya, yang saya sampaikan, yaitu tentang metode pengambilan sampel atau sampling. Nah, dalam hal ini, pada sampling ini ada istilah-istilah penting ya di dalam penelitian. Anda sekalian harus tahu ya tentang ini. Satu adalah populasi, yang kedua adalah elemen, yang ketiga sampel itu sendiri, dan subjek. Nah, ini Anda harus tahu ya masing-masing. Subjek dalam penelitian ilmu yang didalaminya, gitu ya. Terus tergantung dari teorinya, kompetensinya. Kalau geografi berarti geosfer, gitu ya. Sekarang hubungan sampel dengan populasi. Nah, ini mau bicara mengenai sampel bisa, populasi dulu bisa. Jadi dari yang paling mudah itu sampel adalah bagian dari populasi. Nah, populasi itu adalah unit analisis penelitian. Ya. Bisa populasi adalah sekumpulan manusia atau benda, itu adalah populasi. Ya, yang mempunyai karakter yang sama, itu populasi. Nah, kalau kita ngambil sebagian dari populasi, itu namanya sampel. Nah, kemudian ini elemen dasar dalam penelitian, ya. Kita di pertemuan yang keberapa 3 kalau nggak keliru ya. Jadi yang paling tinggi adalah konsep, nanti turun preposisi, teori, kemudian turun variabel yang seminggu yang lalu kita sampaikan, kemudian hipotesis, skalanya, kemudian instrumennya. Nah, ini adalah kedudukan di elemen dasar dalam penelitian. Nah, ini teori, serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan. Ya, ini sudah saya terangkan, kalau nggak keliru ya ini ya, menerangkan secara sistematis fenomena sosial atau alam dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep yang lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Nah, ini adalah nanti akan menjelaskan mengenai why yang dilakukan dalam teorisasi, adalah menjelaskan mengapa suatu fenomena alam terjadi seperti itu, gitu ya. Contohnya paling gampang itu nggak mungkin banjir ada di lereng yang terjal, pasti ada lereng yang datar. Sebaliknya yang longsor itu pasti ada terjadi pada lereng yang terjal. Itu adalah serangkaian proposisi ya, gitu ya, yang nanti akan membentuk sebuah teori. Kemudian proposisi pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih konsep atau variabel. Kemudian preposisi hubungan yang logis antara dua konsep atau lebih, gitu ya. Nah, konsep sendiri adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas generalisasi sejumlah karakter kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu, ide-ide, penggambaran hal-hal, benda atau gejala sosial yang dinyatakan dalam istilah atau kata. Konsep terbentuk dengan jalan abstraksi atau generalisasi. Tadi itu ya konsep, hujan lebat, terjadi longsor pada daerah yang miring, gitu ya, daerah miring longsor. Itu hubungannya konsep satu dengan konsep yang lain. Kemudian variabel sendiri, sudah ini ya, sudah dijelaskan nih, variabel adalah konsep yang memiliki dua atau lebih variasi. Ada jenis kelamin, status pernikahan, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan. Kalau alam itu misalnya
variasi kemiringan lereng gitu ya, kemudian besarnya curah hujan gitu ya, variabel. Kemudian pengertian hipotesis ini adalah pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji dan menggambarkan atau memprediksi suatu hubungan tertentu antara dua atau lebih variabel. Kebenaran atau keberlakuan suatu hipotesis diuji lebih dahulu secara empiris. Nah, ini ada yang sebelah kiri ini Anda bisa membaca sendiri definisi dari hipotesis menurut ahli ya. Di antaranya ada dua di sini ya, Kerlinger dan Bailey. Sekarang, nah ini ada pengukuran ya, pengukuran yang sebelumnya sudah disinggung. Pengukuran itu bisa menggunakan skala Likert, skala Gatman, skala simantik diferensial atau skala rating, gitu ya. Nah, ini di sebelah kanan sudah ada contoh Likert itu misalnya tentang pelayanan rumah sakit ya. Kemudian ada narasi di situ, setuju, tidak setuju, sangat setuju, kemudian skornya berapa gitu. Ini Likert. Kemudian Gatman, contoh ya baik, pernah, punya, tidak, buruk, belum pernah, tidak punya. Nah, itu adalah Gatman. Kalau skala semantik digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam sebuah garis kontinuen di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang positif terletak di sebelah kanan. Contohnya ada di gambar ini. Skala rating itu data kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif, gitu ya. Nah, hampir sama dengan Likert. Di sini misalnya berkaitan dengan kenyamanan gitu ya, nyaman, tidak nyaman. Nah, itu kemudian diskor gitu ya, atau dikasih nilai. Kebersihan gitu ya, keamanan misalnya. Nah, seperti itu. Sekarang masuk pada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena itu disebut dengan variabel penelitian. Dalam ilmu alam, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sudah banyak yang tersedia dan telah teruji validitasnya dan reliabilitasnya. Misalnya mengukur suhu menggunakan termometer, gitu ya. Berat menggunakan timbangan, itu adalah instrumen alam. Kemudian sampling ini adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami sifat subjek dan sampel, kita mampu menggeneralisir sifat tersebut ke dalam elemen populasi. Jadi alur pemikiran populasi dan sampel adalah sebagai berikut ya. Pemikiran populasi sampel. Sampel itu sekumpulan gitu ya, benda atau manusia gitu ya, yang mempunyai karakter yang sama. Kemudian kita mengambil sebagian dari populasi, kemudian kita analisis menjadi hasil temuan gitu ya. Nanti kalau salah berarti kita kembali lagi pada cara pengambilan sampel. Nah, kenapa perlu sampling ya? Yang pertama, itu tidak mungkin mengumpulkan seluruh data. Misalnya kita akan menganalisis air, sumber air sungai. Apakah semua sumber air sungai atau air-air yang ada di dalam sungai itu kita analisa semua? Tidak mungkin ya. Nah, makanya kita menggunakan sampling. Menghemat waktu, biaya, sumber daya lainnya. Kadang lebih dipercaya sebab peneliti tidak lelah ya,
karena tidak lelah sehingga ini sampling ini tidak lebih dipercaya. Nah, tipe design sampling ada dua ya, probability sampling dan non probability sampling. Nah, ini harus diperhatikan ini, kapan kita menggunakan probability sampling dan kapan yang non probability sampling. Ketika kita mendapatkan bahwa setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel, maka representatif ini penting untuk digeneralisasi. Maka tipe ini adalah tipe probability sampling, mempunyai kesempatan yang sama ya untuk diseleksi sebagai subjek. Tentunya sebaliknya dengan yang non probability, populasi belum tentu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Nah, dalam hal ini adalah waktu yang sebagai pertimbangan utamanya, gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu untuk yang non probability sampling dan probability. Kemudian teknik probability sampling ada 4. Random sampling, stratified random, disproportionate stratified random, dan cluster. Nah, random itu populasinya mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Nah, ini peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi ya. Cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Jadi random itu kalau semuanya mempunyai sifat yang hampir sama, gitu ya. Contohnya misalnya pengikut mata kuliah metode penelitian geografi ya pada semester 5. Nah, itu populasinya karakternya sama, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode penelitian gitu. Walaupun di dalamnya kalau lebih dicermatin lagi itu ada yang memang baru semester 5, mungkin baru semester 3, atau mungkin yang lebih dari semester 5 gitu ya. Itu random. Oh, ini semuanya mengambil mata kuliah yang sama, berarti ini pakai random boleh. Nah, kemudian stratified, berarti ini ada strata. Setiap strata mempunyai karakter yang sama. Nah, ini digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen ya, dan melakukan pembagian elemen populasi ke dalam strata. Baru kemudian dari masing-masing strata dipilih sampel secara random. Di sini ada satu contoh ya untuk mempelajari karakter yang berbeda. Misalnya sekolah ada kelas 1, 2, atau 3. Responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin laki-laki perempuan. Tadi kalau kita nyambung yang random sampling, katakanlah pengikut mata kuliah MPG laki-laki dan perempuan gitu ya, beda enggak ya nanti prestasi untuk mencapai mata kuliah ini, apakah bagusan yang perempuan apa bagus yang laki-laki. Berarti nanti di stratanya hanya 2. Nah, ada lagi contoh yang ini ya, bisa Anda cermati contoh yang di bawah itu ya. Misalnya gaji atau guru golongan 2, 3, dan 4, masing-masing ada 300 orang. Nah, ini stratanya adalah golongannya itu di strata golongan 2, 3, dan 4. Baru setelah itu diambil secara acak, berarti stratanya adalah golongan, randomnya dari masing-masing strata diambil secara acak. Disproportional stratified random digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi
berstrata tetapi kurang proporsional. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit gitu ya. Nah, itu kalau yang tadi itu kan jumlahnya 300 semua. Kalau ini jumlahnya enggak sama, berarti kita menggunakan yang disproportional stratified random. Kemudian kalau cluster, elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok, teknik cluster sering digunakan para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas. Sampling ini mudah dan murah tetapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum ya. Cluster itu contohnya misalnya penggunaan lahan itu kan sebetulnya beda-beda gitu ya. Nah, tapi itu bisa digunakan sebagai cluster sampling ya. Kemudian kita masuk pada yang non probability sampling. Nah, jadi ini menggunakan pertimbangan tertentu yang digunakan oleh peneliti. Misalnya jumlah responden terlalu kecil, jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Nah, ini ya catatannya ini, populasi tidak diketahui secara pasti. Yang paling gampang misalnya adalah orang yang belanja di pasar tradisional gitu. Itu kan jumlahnya setiap hari berbeda dan kita tidak tahu apakah banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya, karena sekarang banyak juga bapak-bapak yang belanja di pasar gitu ya. Nah, ini tekniknya ada 6. Accidental sampling ya, convention sampling atau sampling kemudian, sampling sistematis, proporsive sampling bertujuan, kuota sampling atau jatah atau gedok tular ya, atau snowball. Nah, non probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk pilih menjadi sampel. Dapat mengumpulkan berbagai macam kemungkinan memilih objek, individu, kasus yang dijadikan sampel. Cara pengambilan sampel pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu ya yang digunakan oleh peneliti. Tadi sudah disampaikan, sampelnya terlalu kecil, kemudian jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Accidental sample atau sampling ini didasarkan atas kebetulan. Siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel, dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Misalnya kita ada toko yang baru, kemudian akan memberi hadiah 10 pembeli pertama. Nah, itu kan accidental sampling. Jadi siapa itu ya, entah laki-laki entah perempuan yang 10 pertama pembeli pertama di toko itu karena baru buka. Nah, itu adalah menggunakan accidental sampling. Kemudian sampling kemudahan didasarkan atas ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Ini cara paling murah dan cepat walaupun kurang dapat diandalkan. Ya, biasanya digunakan pada awal penelitian ya, sifatnya eksploratif berarti ya. Contoh, minat mahasiswa pada perguruan tinggi negeri dan swasta yang berkaitan dengan bela negara dengan wajib militer diambil 50 mahasiswa yang diajar oleh dosen yang mengajar PPKN misalnya begitu ya. Atau memilih 50 pembeli pertama yang masuk toko yang baru dibuka. Tadi ya accidental itu yang ada, tapi ini lebih lebih agak banyak lagi. Systematic sampling, setiap elemen dipilih dengan jarak interval
dan dimulai secara random. Selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak tertentu. Ya. Jarak interval misalnya 5, 10 atau 10 gitu ya, atau dapat menggunakan dasar urutan abjad. Syarat yang diperhatikan oleh peneliti adalah ada daftar semua anggota populasi. Sampling ini digunakan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Jadi systematic sampling itu misalnya kita mengambil air sungai dengan jarak misalnya per 10 meteran atau 20 meteran gitu ya, 0 meter, 10 meter, 15 meter dan seterusnya. Itu ya systematic sampling. Atau kita bisa juga menggunakan kotak-kotak grid. Jadi yang di cross grid itu sebagai samplingnya. Misalnya itu pengambilan tanah gitu ya. Kemudian purposive sampling bertujuan penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Pemilihan sampel bertitik tolak pada penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif. Sampel ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Purposive, jadi tujuannya tertentu. Misalnya kita ingin meneliti kualitas air tanah. Nah, air tanah itu kan kalau di dalam geodro ada batasan gitu ya. Air tanah dangkal atau dalam, atau air tanah tertekan dan tidak tertekan. Maka di sini ada persyaratan, misalnya air tanah sebagai sumber penyediaan air untuk rumah tangga itu biasanya adalah air yang tidak tertekan. Jadi syaratnya adalah sumur yang masuk pada air tanah yang tidak tertekan, atau kita biasanya menggunakan sumur gali ya, sumur pantai gitu ya, tidak menggunakan sumur bor. Itu purposive. Kemudian gimana? Pada wilayah yang atau pada sumur yang memang digunakan oleh masyarakat. Nah, itu purposive ya, ada persyaratan. Harus ada syaratnya. Nah, itu persyaratan purposive ini, atau persyaratannya atau tujuannya bisa lebih dari satu gitu ya, mestinya lebih dari satu, jangan hanya satu tok. Kemudian yang kedua adalah jatah. Ini menentukan sampel yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah kuotanya diinginkan gitu ya. Bila pada pengambilan sampel dilakukan secara kelompok, maka pengambilan sampel dibagi rata sampai jumlah yang diinginkan. Kuota itu ada yang mengatakan sama dengan purposive sampling atau judgment sampling ya, dapat dikatakan sebagai purposive sampling. Tahap pertama, peneliti merumuskan kategori tadi itu ya, usia, syarat gitu ya tadi itu. Kedua, menentukan kriteria sampel yang akan diambil tergantung situasi kondisi pada saat yang akan dilakukan penelitian. Nah ini ya, contohnya ada di bawah ini. Objek karakternya penduduk kota X, kategorinya jenis kelamin, laki-laki perempuan, berapa persen, usianya berapa. Nah, kita ambil pada klasifikasi tertentu gitu ya. Kalau nanti jumlahnya banyak, kita ambil banyak, nanti sedikit ambil sedikit. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Yang keenam, getok tular. Nah, getok tular atau snowball sampling ini adalah dilakukan biasanya pada peneliti-peneliti yang sudah berpengalaman ya melakukan penelitian. Nah ini namanya getok tular atau snowball. Snowball itu bola salju, jadi dia meluncur dari atas sampai ke bawah. Tadinya kecil ya, jumlahnya sedikit, kemudian nanti ada penemuan-penemuan baru, tambah lagi samplingnya, tambah lagi, kemudian sampai membesar gitu ya. Dalam penentuan sampel pertama dipilih 1 atau 2 orang, tapi karena 2 orang atau yang tadi itu yang awal sampel itu belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang lagi atau menemukan hal yang baru sebagai key jawaban. Nah itu kita mengambil sampel lagi, terus begitu seterusnya sampai
menemukan fenomena yang memang akan kita teliti. Nah, ini umumnya digunakan oleh peneliti yang memang sudah berpengalaman. Nah, kita nggak usah menggunakan yang nomor 6 ya. Nah, ini secara singkat disajikan mengenai diagram teknik sampling ya. Ada 2 masing-masing di situ, di bawahnya ada caranya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bagi Anda sekalian, kalau kita meneliti yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif, sebaiknya menggunakan teknik probabilitas untuk memilih anggota sampel. Alasannya karena teknik probabilitas memiliki prinsip random yang kuat untuk mendukung proses generalisasi hasil penelitian yang diperlukan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini nanti akan diteruskan dengan modul yang menjelaskan detail mengenai materi ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sehat selalu. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.